Venezuela dapat paket kapal perang dari Amerika Serikat, serudal-rudalnya 1.200 rudal kalau nggak salah kemarin. Kita cek langsung berita Venezuela. AS Venezuela memanas, Caracas sebut Trump bunuh 11 warga tak bersalah. Maduro ini wakil presiden, sekarang udah presiden Venezuela yang sah, mengatakan alasan Amerika kepung Venezuela, mereka butuh minyak dan gas. Venezuela di bawah ancaman perang Trump. Brazil dan Kolombia tolak intervensi militer AS di Venezuela. Hubungan Venezuela dan Amerika Serikat memanas menyusul insiden serangan militer pekan lalu yang menewaskan 11 orang di Karibia. Ia mengklaim sebagai serangan terhadap kartel narkoba, namun hal itu dibantah langsung oleh Caracas. Oh, jadi Amerika ngeklaim kalau yang mereka sasar itu kartel, sedangkan Venezuela membantah hal tersebut. Menteri Dalam Negeri Venezuela mengatakan para korban bukan pengedar narkoba maupun anggota geng kriminal. Ia membantah klaim terkait yang dilontarkan oleh Presiden Donald Trump. Menurutmu ini jadi perang real, perang fisik kayak di Rusia Ukraina? Cuma intimidasi atau operasi anti narkoba? Soalnya di Amerika itu banyak penduduk di jalanan-jalanan tumbang kayak zombie gara-gara narkoba. Jadi pemerintah Amerika memutuskan bahwa ini saatnya membasmi para kartel-kartel narkoba itu. Menurutmu yang mana? Tapi terlepas dari itu semua, agak menarik ya kita lihat hubungan politik Amerika Serikat dan Venezuela. Kita mulai dari bab yang pertama itu dulu. Jadi Maduro ini diklaim sama pemerintah, dicap sama pemerintah Amerika merupakan anggota geng, atau kalau bukan anggota ya terlibat dengan geng kartel narkoba yang bernama Kartel de los Soles. Ini Trump sempat mengaku ingin memberantas narkoba yang membanjiri Amerika Serikat. Pejabat Amerika menyebut pasokan dari Venezuela berkontribusi pada kematian akibat overdosis di Amerika Serikat. Mereka juga menuduh Maduro terlibat langsung dalam peredaran narkoba tersebut. Ia dituding memimpin jaringan narkoba lewat Kartel de los Soles atau Kartel of the Suns. Kementerian Keuangan Amerika Serikat menetapkan organisasi ini sebagai organisasi teroris khusus pada Juli 2025. Jadi baru aja. Ternyata juga ada penetapan hadiah buat Maduro. Sayembara penangkapan Maduro tak hanya menuding Maduro sebagai jaringan kartel tadi, AS juga membuat sayembara. Terdapat hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 823 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menangkap Maduro. Amerika gak main-main loh ya. Soalnya faktanya dikirimi kapal yang tadi ku bilang di awal. Dikirimi kapal. Presiden Venezuela Maduro klaim 8 kapal Amerika Serikat dengan 1.200 rudal menargetkan Venezuela. Moncong kapal-kapal menghadap Venezuela. Menurut laporan AP Associated Press yang mengutip pernyataan pejabat pertahanan Amerika Serikat, ada 7 kapal perang Amerika yang sudah berada di perairan Amerika Latin di dekat wilayah Venezuela. 7 kapal itu adalah 2 kapal perusak berpeluru kendali Aegis, USS Gravely dan USS Jason Dunham, kapal perusak USS Samson, kapal penjelajah USS Lake Erie, dan 3 kapal serbu amfibi. Kapal-kapal itu membawa lebih dari 4.000 pelaut dan marinir. Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Venezuela mengutip laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa pengerahan pasukan maritim Amerika Serikat didasarkan pada narasi palsu karena 87% yang diproduksi di Kolombia dikirim melalui Pasifik dan para penyelundup hanya berupaya memindahkan 5% produk mereka melalui Venezuela. Kita lihat dulu maksudnya gimana ini pernyataan ini biar kita tahu petanya itu seperti apa. Nih, jadi Venezuela itu di sini, Samudra Pasifik di sini, Atlantik di sini. Ini yang dinamakan kawasan Karibia. Amerika Tengah dan Karibia itu di sini. Amerika Latin itu negara-negara berbahasa Spanyol di Amerika. Jadi Amerika kan di sini, dia udah di sini nih. Kapal-kapalnya udah di sini. Lah, sedangkan klaimnya dari pejabat Venezuela tadi, dari Menlunya Venezuela, 87% yang diproduksi di Kolombia dikirim melalui Pasifik. Jadi lewatnya di sini, lewat sini. Bukan lewat Venezuela. Yang lewat Venezuela menurut pejabatnya tadi 5% cuma lewat 5% dari sini. Jadi produsennya itu ngirim langsung 95% dari perbatasan laut mereka sendiri. Soalnya kalau di peta ini kan juga kelihatan toh, Kolombia itu bisa kirim lewat ini Laut Karibia yang nyambung ke Atlantik atau ke arah Pasifik juga bisa. Sedangkan Venezuela itu aksesnya cuma ke Laut Karibia atau Atlantik. Nah, untuk menghadapi gertakan Trump itu, si Maduro sebagai presiden Venezuela yang sah, dia merespon Nih,
Merespon ancaman baru Amerika Serikat, Maduro mengerahkan pasukan dan kapal perang ke perbatasan serta pusat minyak penting di Venezuela. Namun, ia juga membuka peluang dialog dengan menyatakan ingin memulihkan jalur komunikasi yang terputus dengan pejabat AS, termasuk kuasa usaha John McNamara dan Richard Grenell, utusan khusus Donald Trump yang sempat berkunjung ke Caracas. Jadi negara Venezuela ya nggak diam aja, meskipun dalam negerinya mereka, ya kita tahulah negara-negara Latin kita gimana, tapi mereka dalam hal ini Maduro mengerahkan segala upaya untuk mempertahankan wilayah negaranya. Dia langsung ngirim milisi kapal-kapal Iran, mungkin kalau nggak salah kemarin juga ada kapal-kapal Iran, mungkin kedepannya juga ada kontribusi Cina dan Rusia. Drone ya pasti ada. Zaman sekarang perang pasti pakai drone. Bagi Venezuela hal-hal kayak gini tentu ancaman bagi kedaulatan negara dan intimidasi tentunya ya. Ini kayak kasusnya kalian ingat di masa Dwi Kora, operasinya Soekarno ke Malaysia. Inggris itu sampai ngirim kapal perang banyak banget, termasuk juga kapal-kapal induknya. Ya kasusnya kayak gitu. Kolombia dan Brazil menyatakan nggak setuju kalau seandainya militer Amerika melakukan aksi militer langsung di Venezuela. Mereka nggak setuju. Brazil ini anggota BRICS juga, jangan lupakan itu. Dan Venezuela ini kecenderungannya deket sama Rusia, Iran, sama Kuba, Korut, negara-negara timur, sama Cina. Agak aneh sih sebenarnya. Kenapa kok yang diincar malah Venezuela, padahal yang punya produksi besar itu di Kolombia, di negara ini. Tapi kok kenapa yang diserang malah ini? Ini ada apa ini? Ini ada apa? Kira-kira ada apa? Ya benar, karena minyak. Kita lihat, minyak Venezuela itu sangat banyak men. Ini BUMN mereka, PDVSA, semacam Pertamina kalau di Indonesia. Ini cadangan minyak terbesar 2023. Setidaknya tahun 2023 kita bisa melihat bahwa cadangan minyak terbesar itu dimiliki oleh Venezuela, 303 miliar barrel. Jauh melampaui Arab Saudi, Iran, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, Rusia, Libya, Amerika Serikat, Nigeria. Indonesia cuma segini. Besar banget ini. Kalau dirupiahkan, cadangan minyak Venezuela ini nilainya 300.000 triliun atau 300 kuadriliun. Itu jauh lebih besar dari APBN Indonesia yang kalau nggak salah nilainya sekitar 3.000 triliun atau 3 kuadriliun. Bayangkan ada sebuah negara yang memiliki kemampuan membeli Indonesia 100 biji men. Amerika cuma punya 47 miliar barrel, Venezuela 303. Uang men, uang. Dengan angka segini besarnya 300.000 triliun, menurutmu Amerika nggak bakal datang gitu? Ya pasti datang mereka. Soalnya gini, kalau dihitung-hitung angka 300.000 triliun ini juga sangat besar loh bagi Amerika. Bukan angka yang kecil ini. Amerika tentu ingin minyak gratis lah. Mereka juga nggak mau ada orang, ada negara lain yang memanfaatkan cadangan minyak yang sebegitu bernilai. Jadi agak-agak dipertanyakan kalau Amerika ngepung Venezuela cuma gara-gara narkoba yang produksinya saja sebenarnya di Kolombia, bukan di Venezuela. Kalau perangnya lawan kartel narkoba, harusnya yang diincar kan Kolombia. Kenapa kok Venezuela? Menurutmu bakal pecah perang nggak di Amerika Latin sana, di Venezuela? Menurutmu Amerika bakal open tempat latihan nggak kayak Rusia dan Ukraina gitu? Uji coba macam-macam yang ujungnya dapat minyak. Venezuela itu di dalam negerinya juga nggak, ya tipikal negara-negara sosialis lah. Ada demonstrasi di mana-mana segala macam, banyak ketidakpuasan. Katanya sih pemerintahnya korup, katanya pemerintahnya gini, katanya pemerintahnya gitu. Ya banyak lah tipikal negara-negara sosialis, tipikal negara-negara Latin di Amerika Selatan sana. Menurutmu Amerika bakal nunggangin orang-orang dalam negeri di Venezuela nggak? Politisi-politisi busuk di Venezuela nggak? Yang mau menjual negaranya secara sukarela agar Amerika dapat minyak gratis. Menurutmu bakal kejadian nggak hal-hal semacam itu? Tulis dong di kolom komentar. Amerika ini gaya mainnya emang kayak gitu ya. Dan aku yakin buat gembur Venezuela, Amerika ini bakal ngajak-ngajak orang-orang negara-negara lain, ormas-ormasnya itu diajakin semua, ormas terkuat di bumi itu diajakin buat perang demi membasmi kartel narkoba, padahal ada agenda lain. Menurutmu Venezuela yang punya cadangan minyak terbesar di dunia digitukan dapat paket kapal perang langsung di bibir pantainya, negara Indonesia bisa digitukan juga nggak? Atau
sebenarnya kita udah kalah sejak awal karena kita nggak tahu, karena kita nggak mampu membaca situasi geopolitik global. Kalau seandainya Amerika akhirnya membuka front perang di Amerika Latin, kira-kira siapa aja yang bakal diuntungkan? Kira-kira siapa aja yang bakal gabung ke sisi Venezuela dan siapa saja yang bakal gabung ke sisi Amerika? Pasti kamu tahu dong siapa aja mereka. Jadi ya semoga dunia baik-baik saja lah, semoga nggak jadi perang-perangan. Jadi ya gitu aja lah ya, bye.